Minat dan bakat itu apa? Minat itu tujuan kita, kalau bakat itu kemampuan kita diri sendiri murni tanpa kita harus berlatih. Betul ya. Teman-teman, jadi minat dan bakat itu adalah hal yang berbeda. Jadi nggak sama, minat dan bakat itu sama, beda loh. Jadi minat itu yang kita sukai, yang kita semangat lah kalau mengerjakan suatu hal itu, itu disebut dengan minat. Nah kalau bakat itu potensi alami, jadi udah sejak lahir, kayak yang suka nyanyi, bedakan yang udah punya bakat nih nyanyi, nah dikembangkan lagi bakatnya tuh. Nah kalau minat, dari minat bisa jadi bakat. Jadi dari kita tuh senang banget, nah itu bisa jadi bakat. Kan penyanyi juga ada kan yang suaranya tuh nggak bagus, cuman biasa gitu, tapi dia tuh suka dari minat, terus dilatih akhirnya jadi bakat gitu ya. Nah terus kenapa minat dan bakat itu penting? Nah minat dan bakat itu sangat penting ya, karena kita harus punya tujuan hidup. Nah dalam tujuan hidup itu kita harus punya schedule atau rancangan list. Nah kalau kita nih kelas sekarang kelas 9 SMP mau ke SMA mana nih? Kan ada 3 ya, ada MA, ada SMK, ada SMA. Nah itu harus sama apa sih, potensi diri. Masuk SMA itu harus sama persis dengan potensi diri. Jangan yang suka kayak, kan suka ada yang suka sejarah tapi mau masuknya ke IPA. Nah harusnya kan itu ke IPS, suka sejarah, suka yang berbau hal-hal yang sejarah atau histori. Nah itu pasti masuknya kan ke IPA. Nah itu nggak boleh sampai kita salah jurusan. Makanya harus mengenali potensi dalam diri kita. Nah bagaimana sih cara kita strategi kita menggali potensi dalam kita, mengenali ya potensi dalam diri kita itu ada apa sih? Nah yang pertama itu adalah eksplor diri. Jadi kita harus mengikuti kegiatan-kegiatan yang baru. Seperti kan ada nih di sekolah ya, ekskul seni, tari, musik kayak gitu kan suka ada. Nah cobalah kita tuh coba, jadi semuanya dicoba, dari seni dicoba, dari musiknya dicoba, terus dari pendidikannya juga kayak matematika ada apa kayak gitu coba. Nah kalau emang kita tuh gak ada minat sama sekali sana, ya jangan dilanjutin gitu kalau gak ada minat. Kecuali kalau kita tuh baru nyoba nih ternyata di seni, di musik ataupun di pendidikan, ternyata bahasa Indonesia tuh kalau kita bener-bener sungguh-sungguh ternyata mudah loh, ternyata nggak yang kita pikirkan susah gitu ya. Malas Indonesia itu kan bercerita puisi, kita nggak bisa loh bikin puisi. Ternyata kalau kita terjun gitu bahasa tuh bisa buat kita tuh semangat hari-hari. Nah itu bisa kita tekuni, karena dengan itu bisa menjadi bakat kita. Kan bisa jadi ikutan lomba, ikut apa, kan itu bisa menjadi privilege gitu buat diri sendiri, buat kedepannya. Kan kalau yang suka lomba ada serti, itu buat nanti ke perguruan tinggi juga pasti akan bermanfaat ya. Terus yang selanjutnya adalah kita tuh harus merasa apa yang kita lakukan, kayak minat itu minat di bahasa Indonesia. Apabila ketika kita atau enggak matematika nih, matematika tuh kan kata orang susah membaca, tapi kita masih semangat mengejarnya. Nah itu yang disebut dengan minat. Jadi minat itu kalau ada pelajaran kayak fisika atau apa ya, atau di SMP tuh ada SKI kayak gitu kan. Kalau di SMP tuh PAI lah. Nah sukanya aku tuh yang berbau-bau keagamaan. Jadi kalau ada pelajaran itu seru, nah berarti itu disebut dengan minat. Nah kembangkan lagi minatnya. Nah itulah tentang tadi strategi-strateginya. Jadi kita tuh harus mencoba semua hal-hal yang baru. Jangan terpaku kayak males nih nyobain ekskul atau apapun, kayaknya nggak akan ada efeknya. Ternyata ada kayak silat, taekwondo kayak gitu kan, kita tuh nyoba dulu. Nanti tuh kalau ikut apa sih kayak olimpiade, apa sih kegiatan lomba-lomba kayak gitu, pasti kan nanti menguntungkan dari sertifikat ya. Jadi kita harus mencoba hal-hal yang baru. Jadi tahu apa potensi dalam diri kita. Jadi dengan cara kita mengeksplor diri kita dengan hal apapun itu, dengan pengalaman baru itu pasti akan membuat tujuan hidup lebih sempurna. Jadi kita tuh tahu tujuan hidup mau apa, atau tahu hal yang mau dilakukan selanjutnya, next time, tahun depan atau siang selanjutnya. Pokoknya kita harus mengeksplor diri kita, jangan
menggali potensi dalam diri kita sendiri. Nah, untuk itu terima kasih ya sudah mendengarkan. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat dan mohon maaf bila ada